Ya, oke, selamat pagi ya, Mas Sam. Pagi ya. Oke, ini untuk materi semester ganjil yang bab satunya punya Ibu sudah bikin recordnya. Sebentar Ibu akan upload. Dan sekarang kita review bab berikutnya ya, yang bab 2 ya. Bab 2 itu tentang apa? Listrik statis, semua konsentrasi ya. Mudah-mudahan ini yang keluar. Artinya Ibu sudah tidak ingat pertanyaannya apa-apa saja, tapi kita review materinya ya. Semua konsentrasi kembali ke kita punya channel di mana? Link Smart Open Teja, oke ya. Nah sekarang untuk di listrik statis. Di listrik statis itu bab 2 ya, listrik statis. Nah, mana nih? Duh. Oh. Ya, untuk gaya interaksi, gaya kolom ya. Gaya kolom itu F 12, rumusnya apa? K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya ada dua buah benda yang berinteraksi dengan gaya F dengan panjangnya di sini pertama adalah R1, kemudian panjang jarak antar kedua muatan itu dijadikan dengan R2, anggaplah ini adalah F1, lalu misalnya ini jaraknya menjadi lebih besarkah atau menjadi lebih kecilkah ya? Ah, berarti kita menggunakan apa nih? Pakai perbandingan ya, yang jelas pakai perbandingan. Anggaplah di sini adalah R2 gitu ya. Ini R2, di sini adalah R2 juga, berarti yang ditanyakan adalah F2 sama dengan berapa? Kita anggaplah misalnya Q-nya ini Q1, ini Q2 adalah tetap sama. Berarti untuk yang F1 sama dengan K, Q1, Q2 dibagi apa? R1 kuadrat ya. Lalu F2 berarti sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Maka F2 per F1 sama dengan apa? K Q1 Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Atau kita langsung kali, boleh nggak apa-apa. Di sini berarti R1 kuadrat dibagi K Q1 dengan Q2. Maka ini akan sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 2. Jadi kamu ingat ini ya. F2 per F1 sama dengan R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2. Jadi misalnya eh, R1-nya sama dengan 2R. Lalu R2-nya sama dengan 8R misalnya. Lalu ditanyakan gayanya sekarang berapa? Tadi F2 per F1 sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2 kita pangkatkan 2. Maka ini kita kasih masuk 2R dibagi dengan 8R. Ini kita pangkatkan 2, R-nya habis sama dengan 1/4 dipangkatkan 2 berarti berapa? 1/16. Ini kan F2 dibagi dengan F1 kan? Maka F2 sama dengan F1 ya kali 1/16 atau ini per 16. Tergantung. Misalnya F1-nya sama dengan 800 Newton. Maka ini tinggal kita kasih masuk sama dengan 800 Newton kita bagi dengan 16. Tadi sama dengan berapa? Berapa? 50 Newton ya. Bisa ya? Oke, jadi ingat itu rumusnya. Nah, sekarang misalnya lagi. Misalnya lagi ada dua buah muatan, ini ya, satu plus, satu minus, atau satu dua-duanya plus lah. Misalnya adalah plus, ini adalah plus, sebutlah di sini adalah Q1, lalu ini adalah Q2, kemudian ada muatan uji. Muatan ujinya misalnya di sini adalah Q3 nih. Ini Q3. Supaya F3 sama dengan 0 gitu. Nah, misalnya aja jarak antar kedua muatannya ini pertama-tama adalah kita pakai D aja ya. Pakai D, lalu yang jarak dengan muatan pertama ini kita misalkan sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan X. Oke, yang di sini berarti apa? Jadi kalau begini maka R13 ini sama dengan X, kemudian R23 sama dengan apa? D dikurangi dengan X, oke ya. Jadi dari sini, karena kuncinya F3 sama dengan 0, berarti F31 akan sama dengan apa? F32 ya. Jadi di sini adalah K, Q3, Q1 dibagi dengan R13 kuadrat sama dengan K, Q2, Q3 dibagi dengan R23 kuadrat. Yang hilang apa? K dengan Q3. Kalau begitu maka Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan
R13 dibagi dengan R23. Ini dipangkatkan 2. Jadi di sini adalah akar. Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan X dibagi dengan D dikurangi dengan X ya. Nah, nanti tinggal kali silang. Misalnya nih, Q1-nya sama dengan 4 mikrokolom. Q2-nya mau berapa? Bilangan kuadrat. 9, oke, 9 mikrokolom. 9, 4, 3, 5, anggaplah ini 20 cm gitu ya. Berarti ini kita kasih masuk di sini nih. 4 dibagi dengan 9, sama dengan X dibagi dengan 20 cm dikurangi dengan X. 4 bagi 9 berapa? 2/3 di akar ya, sama dengan X dibagi dengan 20 cm dikurangi dengan X. Maka 3X sama dengan 40 cm dikurangi dengan 2X. Ini pindah sini berarti jadi 5X sama dengan 40 cm, maka X sama dengan 8 cm. Berarti dia harus diletakkan pada jarak 8 cm dari muatan yang pertama. Atau pada jarak berapa? 12 cm dari muatan yang kedua. Jadi kalau mencari R23-nya, berarti sama dengan 20 cm dikurangi 8 cm, maka ini sama dengan 12 cm. Bisa? Oke ya. Nah sekarang untuk kuat medan. Rumusnya kuat medan itu sama dengan apa? Selain sama dengan F per Q, itu sama dengan apa? K Q dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau E1 berarti sama dengan K Q1 per R1 kuadrat dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya untuk kuat medan ini ya, di kuat medan ada 2 buah muatan nih. Sebutlah yang ini Q1, lalu di sini adalah Q2 ya. Anggaplah ini bermuatan positif, lalu yang di sini bermuatan negatif. Nah, sekarang titik-titik di mana ini yang memungkinkan E-nya sama dengan 0. Nah, misalnya ada titik P di sini. Untuk P di sini, sebutin adalah Q1, berarti E1-nya arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ini adalah E1. Lalu E2-nya kemana? Ke kanan ya, oke. E2 arahnya ke kanan. Mungkin enggak 0 di sini? Ini adalah E2, di sini adalah E1. Mungkin enggak? Kalau berlawanan arah mungkin 0 enggak? Menjawab, bukan pakai kode. Mungkin enggak? Mungkin. Oh, di sini berarti mungkin 0 ya. Nah, sekarang misalnya aja. Misalnya di sini adalah X, lalu yang di sini, ini jarak antar kedua muatannya kita sebut aja D, begitu ya. Ini D, lalu di sini adalah X, maka ini sama dengan apa? X ditambah dengan D. Caranya tetap sama. Di sini karena berlawanan arah, berarti langsung E1 sama dengan E2. Ini adalah K, Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. K-nya hilang. Nah, berarti Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan apa? R1 per R2 ini dipangkatkan 2. Berarti kita cabut akar lagi. Q1 dibagi Q2 sama dengan R1 dibagi dengan R2. Misalnya, Q1-nya mau berapa? Bilangan kuadrat. 4 lagi ya. 4 mikrokolom. Ini 9 lagi nggak apa-apa. Mikrokolom. Kemudian D-nya misalnya sama dengan berapa ini? 20 cm lagi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang berarti kita kasih masuk nih. Ya, kita kasih masuk akar dari berapa? 4/9. R1-nya sama dengan apa? X kan? R2-nya sama dengan apa? X ditambah dengan 20 cm. Ini sama dengan berapa? 2/3 sama dengan X dibagi dengan X ditambah dengan 20 cm. Berarti 3X sama dengan 2X ditambah dengan 60, berapa? 40 ya, 40 cm. Pindah sini berarti 3X dikurangi 2X sama dengan 40 cm. Maka X sama dengan 40 cm. Oh, ini harus diletakkan pada jarak 40 cm dari muatan yang pertama. Nah, kalau misalnya nanti ketemunya negatif, ya berarti oh ada di sebelah Q2 ya. Kalau misalnya ketemunya negatif, kalau misalnya. Seperti itu. Ya, seperti itu saja. Ini soal yang tentang kuat medan. Kalau hanya kuat medan yang biasa-biasa, ya menghitung aja ya. Misalnya ada beberapa muatan, begitu ya. Ini ada muatan 1, muatan 2 misalnya, lalu di sini ada lagi muatan ketiga, ya seperti ini. Lalu misalnya ini persis ada di sini titik P-nya, titik P ya. Berarti ini adalah R3, ini adalah R1, yang ini adalah R2.
Nah, tergantung. Kalau ini positif, lalu ini negatif, lalu ini positif. Berarti yang ini arahnya naik ya. Ini adalah E berapa? E3. Yang ini berarti adalah E2. Lalu E1 berarti juga ke sana nih. E1 ya. Nah, berarti nanti EX-nya sama dengan apa? E1 ditambah dengan E2 ya. Kemudian EY-nya berarti sama dengan E3. Maka untuk E di titik P-nya kita menggunakan Pitagoras. Kenapa? Karena ini saling tegak lurus ya. Jadi sama dengan EX kuadrat ditambah dengan EY kuadrat. Mencarinya tetap sama. E1 sama dengan K, Q1 per R1 kuadrat. Kemudian E2 sama dengan K, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Lalu E3 berarti apa? K, Q3 dibagi R3 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah tentang potensial listrik. Potensial listrik itu adalah V ya. V rumusnya apa? K, Q dibagi dengan R. Jadi V1 berarti K, Q1 per R1. V2 berarti apa? K, Q2 per R2 dan seterusnya. Ingat, pada untuk V itu tanda min plusnya itu tetap masuk ya. Dimasukkan. Julio perhatikan ke depan, yang tegap berdiri apa duduknya. Jangan sambil apa namanya itu tangannya di meja lalu sandar-sandar ya, jadi tidak konsentrasi nanti. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya ini dalam bentuk segi 4 seperti ini. Panjang sisinya mau berapa? Loh, halo. Berapa? 8. Yo, 8 akar 2 gitu supaya gampang ya. Berarti ini adalah 8 akar 2. Nah, sekarang misalnya yang dicari itu adalah berapakah potensial di titik pusat daripada diagonal gitu. Ah, titiknya adalah titik P di sini, titik P. Misalnya di sini adalah positif 4 mikrokolom. Di sini minus 12 mikrokolom. Yang di sini berapa? 8 mikrokolom gitu ya. Sini berapa? 16 mikrokolom. Ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang diagonalnya ini berapa? Diagonal kan sama dengan sisi akar 2 kan? Ya, untuk persegi. Berarti sama dengan 8 akar 2 dikalikan akar 2. Ini dalam sentimeter. Sama dengan berapa? 16 cm. Oke, R-nya semuanya sama. Jadi R-nya sama dengan ini. R berarti sama dengan berapa? Setengah daripada diagonal. Berarti sama dengan 16 dibagi 2 cm. Sama dengan 8 cm. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 2. Ini dalam meter ya. Jadi untuk cari V di titik P, berarti P Tuhan Yesus tolong. V di titik P, rumusnya kan K per Q. R-nya kan sama kan? Berarti K per R-nya kamu keluarin aja. K per R berarti ini kalikan apa? Q1 tambah Q2 ditambah dengan Q3 ditambah dengan Q4. K-nya itu berapa? 9, 10 pangkat 9. Ini Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu dibagi R-nya berapa? 8, 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini kan semuanya mikro, 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 mikro kan? Berarti kali 10 pangkat min 6-nya keluarin aja. Kolom. Nah, tinggal masukin angkanya. Q1 berapa? 4. Q2 berapa? Minus 12. Q3 berapa? 8. Q4 16. 16 kan? Oke. Berarti sekarang 4 dikurangin 12 ditambah 8 dikurangi 16. Berapa? 16 ya, oke. Nah, 16 ya, oke. Di sini berarti sama dengan 9 per 8 kali 16. Kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 ditambah dengan 2. Ini berarti dalam volt ya. Dalam volt. Oke. Nah, sekarang berarti ini coret dengan ini berapa? 2 kan? 2 kali 9, 18. 9 kurang 6 tambah 2. 10 pangkat 5 volt. Nah, sudah seperti itu aja ya. Atau kalau mau dibuat 1,8 yang benarnya ini berarti kali 10 pangkat kok 4? 6 dong ya. Volt seperti itu ya. Jadi perhitungan V ingat plus minnya itu harus masuk ya. Ya listrik statis sampai di situ ya kayaknya ya. Oh ada lagi ya bola berongga. Bola berongga rangkaian kapasitor jangan lupa. Ya untuk bola berongga kamu ingat di dalam bola berongga. Kalau di dalam bola berongga ingat di dalam bola itu apa? V-nya itu sama dengan K I dibagi dengan R. R itu adalah jari-jari bola ya. Tetapi E-nya itu sama dengan apa?
0 ya. E sama dengan 0. Untuk yang di sini ke sini, jadi di luar bola, di tepi bola atau luar bola, maka V-nya itu sama dengan K Q dibagi R. Kemudian E-nya ya tetap sama dengan K Q dibagi R kuadrat. Misalnya titiknya ada di sini. Jaraknya dari pusat bola berongganya itu adalah R ya. Jadi ini jarak dari pusat bola. Nah, ini adalah R kecilnya. Jadi tetap ngikutin rumusnya. Itu untuk di luar bola berongga. Oke? Jadi tinggal kasih masuk aja. Ibu enggak kasih contohnya. Nah, sekarang untuk rangkaian kapasitor ya. Di rangkaian kapasitor misalnya aja ada ini. Kemudian ini, ini, ini seperti ini. Ah, ya, yang simpel-simpel aja. Ya, ini simpel sekali nih. Ini C1, C2, C3, lalu ini C4. C1 misalnya sama dengan 3 mikrofarad. C3 misalnya sama dengan 6 mikrofarad. 6 dengan 3 berapa? 2 ya? 2 ini sama dengan 3 mikrofarad. Kemudian di sini adalah 20 mikrofarad. Oke. Berarti untuk di sini C23 sama dengan berapa? Para seri berarti 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 6 ya, mikrofarad. Berarti sama dengan berapa? 2 mikrofarad. Kemudian berikutnya ini anggaplah titik A. Di sini adalah titik B. Berarti CAB sama dengan apa? C23 kita tambah dengan C4 ya. Berarti sama dengan 2 mikrofarad ditambah dengan 3 mikrofarad. Maka sama dengan berapa? 5 mikrofarad. C total kan berarti seri antara C1 dengan CAB kan? Maka ini sama saja dengan C1 dikalikan dengan CAB dibagi dengan C1 ditambah dengan CAB. Berarti ini sama dengan 20 mikrofarad dikalikan dengan 5 mikrofarad dibagi dengan 20 mikrofarad ditambah dengan 5 mikrofarad. Berarti berapa? 4 mikrofarad. Nah, untuk ini yang kapasitor punya ya, nanti bisa ditanyakan C totalnya, bisa juga muatannya. Jadi untuk cari Q sama dengan apa? C total dikalikan dengan V kan? Ya, ini Q total ya. Kemudian untuk mencari misalnya energi di kapasitor, V sama dengan apa? 1/2 CV kuadrat. Atau sama dengan apa? 1/2 sama dengan apa? I kuadrat dibagi dengan C ya. Cocok atau cocok? Atau 1 Q kuadrat. V kuadrat kan Q kuadrat per C kuadrat. Ya cocok. Kemudian W lagi sama dengan apa? Kalau ini Q per V berarti 1/2 Q V ya. Bisa pakai ini, terserah Anda pakai yang mana. Ya, up to you lah. Jadi yang di sini Q1 yang jelas Q1 sama dengan Q total ya. Kemudian untuk cari Q2 dengan Q3 ini sama dengan Q3. Berarti sama dengan VAB dikalikan dengan C23. Kemudian untuk cari Q4 berarti sama dengan VAB dikalikan dengan C4. Nah, cari VAB-nya berarti sama dengan Q total dibagi dengan CAB ya. Q total dibagi CAB. Q totalnya kan gampang cari nih. Anggaplah ini adalah 20 misalnya volt. Berarti Q totalnya berapa? C total 4 kali 20. 4 mikrofarad dikalikan 20 volt. Berarti sama dengan 80 mikrocoulomb ya, seperti itu. Dan nanti habis itu masukin aja di sini. Berarti sama dengan 80 mikrocoulomb, CAB-nya berapa? 5 dibagi 5 mikrofarad. Berarti sama dengan 16 volt ya. Nah, sudah tinggal masukin aja di sini ya. Jadi untuk Q1, Q2-nya, Q2, Q3 berarti apa? VAB 16 volt dikalikan C23 2 mikrofarad. Berarti sama dengan 32 mikrocoulomb. Lalu untuk cari ini Q4 VAB-nya sama dengan tadi berapa? 16 volt dikalikan C4-nya 3 mikrofarad. Berarti sama dengan 48 mikrocoulomb. It's so easy. Oke ya, seperti itu. Jadi bab 2 itu Ji yang keluar ya. Potensial keluar 1, bola berongga 1, kapasitor 1, kemudian kuat medan, lalu ada gaya kolom ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu. Kalian katanya mau pentas ya. Oke? Yuk. Di record sih tadi, Kak? Oke. Ya.